Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Asagaf. Saya dari kelompok 2. Kali ini saya akan membawakan materi tentang unsur-unsur tindak pidana dan cara penyelesaiannya. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, mari kita mengetahui apa itu tindak pidana. Pengertian tindak pidana. Tindak pidana yang sering disebut sebagai delik merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang di mana pelanggaran atas larangan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur hukum tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, perbuatan dapat dikenai sanksi pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Yang pertama yaitu perspektif teoritis. Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut. A. Perbuatan manusia. Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif berbuat maupun perbuatan pasif tidak berbuat atau melalaikan kewajiban. Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku. Diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut. B. Unsur tindak pidana menurut undang-undang. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu 1. Unsur tingkah laku, 2. Unsur melawan hukum, 3. Unsur kesalahan, 4. Unsur akibat konstitutif, 5. Unsur keadaan yang menyertai, 6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, 7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, 8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, 9. Unsur objek hukum tindak pidana, 10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, 11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. Cara meluruskan tindak pidana. Langkah-langkah dalam keadilan restoratif. Yang pertama, kesepakatan pihak. Semua pihak seperti korban, pelaku, dan masyarakat harus setuju untuk berpartisipasi secara sukarela dalam proses ini. Kedua, dialog terbuka. Mengadakan pertemuan antara korban dan pelaku yang difasilitasi oleh mediator untuk membahas dampak tindakan kriminal dan mencari solusi. 3. Pemulihan korban. Fokus pada pemulihan hak-hak korban, termasuk restitusi atau ganti rugi yang sesuai. 4. Pertanggungjawaban pelaku. Mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. 5. Penyelesaian yang adil. Mengupayakan solusi yang memulihkan hubungan antara semua pihak dan mencegah pengulangan tindak pidana. Peran masyarakat dalam keadilan restoratif. Pertama, fasilitasi dialog. Masyarakat membantu memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku, menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif. Yang kedua, dukungan reintegrasi. Setelah proses keadilan restoratif, masyarakat berperan dalam reintegrasi pelaku ke dalam komunitas, mendukung mereka untuk berkontribusi secara positif. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang keadilan restoratif, membantu mengubah pandangan terhadap pelaku dan korban, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses penyelesaian. Yang keempat, penguatan kelembagaan. Masyarakat dapat membentuk lembaga non-formal untuk mendukung penyelesaian konflik dan rehabilitasi. Beberapa jenis tindak pidana ringan berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP yang tergolong sebagai tindak ringan antara lain. Yang pertama, pasal 302 ayat 1 KUHP bahwa
diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, barang, siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatan. 2. Pasal 315 KUHP bahwa tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di mana itu di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak dapat berupa Rp4.500. Demikian materi yang bisa saya paparkan terkait dengan unsur-unsur tindak pidana dan cara penyelesaiannya. Terima kasih kalau saya ada kesalahan. Jika ada salah kata atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan karena kita juga sama-sama manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.